Shalom, selamat datang di online service AFC Evium. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam online service kami. Selamat datang. Dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini, kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami datang Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dalam kerinduan kami Tuhan akan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta Tuhan di atas kemuliaan Tuhan yang kami naikkan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang sujud di hadir-Mu, hatiku hancur dan berseru, dengan segenap nafasku memuji. Walau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan gentar. Kemenangan telah
mujizat-Mu bekerja. Sebab Tuhan ada di pihakku, yang selalu menopangku. Kepadamu ku berharap. Sebab Tuhan membela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Hanya kepadamu ku percaya. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Yesus, 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 kekuatanku. Yesus, 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 pembelaku. Sebab Tuhan ada di pihakku, yang selalu menopangku. Kepadamu ku percaya. Sebab Tuhan membela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami percaya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkaulah kami yang layak untuk terima pujian kami. Engkaulah kami yang layak untuk terima sembah kami Tuhan. Dengan segenap hati saat ini kami mau katakan, Tuhan Engkau yang besar dalam hidup kami. Engkau yang terpuji, Engkau yang termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk sebentar akan pemberitaan firman-Mu. Tuhan persiapkan hati kami sebagai hati yang siap untuk menerima akan benih firman-Mu. Firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh bertumbuh dan menghasilkan satu buah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hamba-Mu secara khusus. Mohon hikmat-Mu Tuhan turun pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk tim volunteer yang boleh ambil bagian untuk melayani ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tidak terasa kita saat ini sudah menginjak di bulan Februari. Waktu terus berjalan dan tema yang diberikan kepada kita di bulan Februari ini adalah abundant joy, satu sukacita yang melimpah. Mungkin saudara bisa katakan pada samping kiri kita, samping kanan kita, sukacita yang melimpah. Sukacita yang melimpah. Puji Tuhan. Dan khusus dalam minggu ini, tema yang diberikan adalah sukacita dalam kebersamaan. Saudara, berbicara mengenai kebersamaan, seseorang ini senang untuk bersama-sama ngumpul. Ada dasar yang mendasari mereka untuk mereka suka ngumpul. Bisa karena hobi mungkin, karena mungkin di tempat mereka ngumpul ini nyaman atau mungkin orang-orangnya nyaman sehingga mereka mampu untuk menikmati waktu berjam-jam di sana untuk ngumpul bareng.
ketika ada satu pertanyaan saudara, mungkin kita seringkali mendengarkan satu ajakan gitu ya, ayo kopi bareng yuk, ayo gitu. Ketika ada satu pertanyaan, yuk pergi beribadah yuk. Apa yang menjadikan respon saudara dan saya? Apakah respon kita bersukacita atau respon kita biasa saja atau respon kita malas? Karena sudah beberapa tahun ini, 2 tahun lebih, kita sudah terbiasa untuk ibadah secara online. Ada yang benar-benar beribadah, ada yang beribadah sambil melakukan aktivitas, bahkan ada yang tidak beribadah sama sekali karena ada hobi yang baru yang mereka lakukan di hari Minggu. Dan ketika pertanyaan ini dipertanyakan, ayo kita beribadah, apa yang ada di pikiran saudara dan saya? Penulis kitab Ibrani juga tidak mengherankan akan kondisi yang seperti ini. Kalau dalam Ibrani 10 ayat 25, dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kondisi yang seperti ini seringkali dialami oleh beberapa orang. Makanya penulis Ibrani sampai mengingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, hari ini firman Tuhan akan mengingatkan akan hal ini dengan tema yang ada sukacita di dalam kebersamaan. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang mendasari seseorang untuk bisa bersukacita di dalam beribadah? Yang kedua adalah, bagaimana respon seseorang yang bersukacita di dalam beribadah. Hari ini kita akan melihat sama-sama. Yang pertama adalah, apa sih yang mendasari seseorang mereka bisa bersukacita di dalam beribadah? Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 28. Dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara, di sini penulis kitab Kisah Para Rasul Lukas mengutip akan apa yang dikatakan oleh Raja Daud, di mana Raja Daud mengalami satu sukacita yang luar biasa untuk datang kepada Tuhan. Apa yang mendasari Raja Daud untuk bisa bersukacita? Kita bisa melihat di sini. Ada 4 poin di sini yang kita bisa melihat. Dikatakan dalam ayat 27 sampai 28, engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Hal yang pertama yang kita bisa jadikan dasar mengapa sih kita harus bersukacita ketika kita beribadah. Ingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak menyerahkan kita pada dunia orang mati. Yang sebenarnya tempat kita bukan di surga, di tempat yang lain, tetapi oleh karena anugerahnya kita boleh bersama-sama menikmati untuk janji Tuhan. Surga menanti kita. Dan di sini sukacita yang pertama ini di mana kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati, sudah membeli dengan darah yang sangat mahal buat saudara dan saya. Hal yang kedua dikatakan, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bukan mengalami kebinasaan, tapi melihat saja sudah tidak diarahkan ke sana untuk melihat kebinasaan. Begitu baiknya Tuhan, di mana Tuhan benar-benar melindungi kita, memproteksi kita untuk kita nggak melihat akan kebinasaan. Itu yang sebenarnya bisa mendasari seseorang untuk bersukacita. Begitu baiknya Tuhan,
di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga kita bisa melihat di sini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya dientaskan dari dosa dan tidak melihat kebinasaan, tetapi kita juga diberikan satu kesempatan untuk dituntun ke jalan kehidupan. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Saudara bisa membayangkan ketika saudara berjalan sendiri, apa yang saudara rasakan. Dan sampai saat ini saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mengalami tuntunan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita senantiasa di dalam segala masa, segala waktu. Hal yang keempat, saudara, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dan ketika saudara benar-benar menikmati, saudara bersukacita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan, katakan ada sukacita yang melimpahi kehidupan kita. Seperti tema kita hari ini, khususnya dalam bulan ini adalah sukacita yang melimpah. Ini saudara, mengapa saudara bisa bersukacita? Bukan suatu kebetulan untuk minggu depan kita bersyukur kita sudah mulai diberikan kesempatan untuk beribadah secara onsite. Bagaimana saudara? Ketika saudara mendengar bahwa gereja kita sudah memulai yang perdana ibadah onsite, apa yang ada di pikiran saudara dan saya? Saudara bersukacita? Saudara biasa saja atau mungkin malah cuek saja? Tetapi di sini kita diingatkan kembali, ayo kita mau bersukacita bersama-sama. Karena keempat hal tadi, ketika saudara diajak, ada ibadah onsite loh, kita akan membuka ibadah onsite. Yuk ada ibadah online bagi yang tidak terdaftar, belum mendaftar, bisa mengikuti online. Ayo kita bersama-sama untuk beribadah. Biarlah respon saudara dan saya akan senantiasa limpah dengan sukacita. 4 hal tadi yang firman Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diambil dari kebinasaan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dituntun ke dalam jalannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan satu sukacita yang melimpah ketika ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu alasan saudara dan saya untuk kita bersukacita. Dan saya harap ketika ada ajakan ini, kita mau merespon dengan satu sukacita. Saudara, kita mau melihat bersama-sama ketika saudara bersukacita untuk beribadah, tentunya ada satu perwujudan. Ada satu hal yang dilakukan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang bersukacita. Hal yang bersama di sini bisa lihat. Sebelumnya kita mau melihat bersama-sama ayat ini dalam ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Hal yang pertama, orang yang bersuka cita ketika mereka beribadah, mereka bersama-sama adalah ditunjukkan dengan suatu pertobatan. Saudara, kalau kita melihat konteks yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu Pentakosta. Dalam ayat yang ketiga dan 4, itu gambarkan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk dan tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Terjadi satu hal yang luar biasa, di mana ada satu bunyi tiupan angin keras di situ. Ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk berbicara dalam bahasa yang lain, mereka tiba-tiba berbicara. Satu hal yang sangat luar biasa terjadi saat itu. Saudara, ketika banyak orang melihat kejadian itu, ada beberapa respon di sini. Kalau ketika melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai 13, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang pada yang lain, "Apa artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ketika melihat satu mujizat yang luar biasa, melihat satu karya Tuhan yang luar biasa, banyak orang-orang justru malah menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bagaimana dengan saudara saya ketika saudara mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba ada orang-orang yang menyindir misalnya, wah itu terlalu rohani atau terlalu karismatik atau bagaimana, itu bisa terjadi saudara. Karena memang pada zaman Kisah Para Rasul ini pun hal ini sudah pernah terjadi. Mereka malah menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini yang banyak sekali orang respon dari banyak orang. Tetapi di sini firman Tuhan mau mengajak kepada kita ketika ada satu lawatan yang luar biasa, ada kasih Tuhan yang luar biasa, respon yang pertama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah bertobat. Ayat 37, ayat 38 katakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini Petrus mengajak untuk orang-orang bertobat. Dan di sini kita bisa melihat dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Respon dari orang-orang yang bersuka cita dalam kebersamaan mereka memiliki satu pertobatan yang luar biasa. Bukan hanya penonton, bukan menjadi orang yang menyindir, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengalami satu pertobatan. Katakan tadi di ayat yang sebelumnya, mereka terharu. Mereka sangat menikmati akan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka menyerahkan diri dan dibaptis. Saudara, di dalam satu perkumpulan, apakah ada satu pertobatan dalam setiap perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan? Kita perlu pastikan bahwa orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, orang yang bersuka cita dalam kebersamaan, mereka adalah orang-orang yang memiliki satu pertobatan. Pastikan bahwa kumpulan saudara adalah kumpulan orang-orang yang sudah bertobat. Hal yang kedua, respon dari orang-orang yang bersuka cita di sini untuk bersama-sama, dikatakan dalam ayat yang ke-42, 46, 47, mereka adalah orang-orang yang bertekun. Kita bisa melihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hal yang kedua, saudara, orang yang bersuka cita, mereka adalah orang-orang yang bertekun. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di sini para rasul, mereka melakukan satu kehidupan yang bertekun. Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Ya, dalam setiap pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para rasul-rasul, mereka bertekun, mereka bersekutu, mereka memecahkan roti, mereka berdoa. Mereka juga, ayat 47, sambil memuji Allah. Mereka juga memuji Allah. Ini yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka bertekun. Biarlah ini menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita. Ketika saudara mengatakan, aku adalah orang yang bersuka cita untuk mencari Tuhan. Biarlah ketekunan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang ketiga, perwujudan dari orang-orang yang bersuka cita adalah mereka adalah orang-orang yang sepenanggungan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-44, 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada satu sepenanggungan. Ketika ada satu orang bersuka cita, mereka semua bersuka cita. Ketika ada satu orang yang menderita, mereka semua ikut menderita, dan mereka sepenanggungan bagaimana cara untuk menolong mereka yang di dalam kesusahan. Ini dilakukan oleh orang-orang pada zaman kisah para rasul pada waktu itu. Ada satu gairah untuk sepenanggungan. Ketika saudara berkata bahwa aku adalah orang yang bersuka cita, sukacitaku melimpah untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya, sudahkah saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki hati sepenanggungan, turut merasakan akan apa yang dirasakan oleh orang lain? Saudara, selain ketiga hal tadi sebagai perwujudan kita orang-orang yang bersuka cita, di sini ada tambahan juga di mana rasul-rasul juga mengadakan yang namanya mujizat dan tanda. Dikatakan dalam ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ini yang melengkapi jemaat, murid-murid pada waktu itu untuk mereka tetap bersuka cita dalam kebersamaan mereka. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang bertekun, mereka adalah orang-orang yang sepenanggungan, mereka juga adalah orang-orang yang bertobat. Dan untuk melengkapi dari persekutuan mereka, tidak heran ada satu mujizat, ada satu tanda-tanda yang luar biasa yang ada di dalam persekutuan ini. Saudara, biarlah ini mengingatkan kita bersama-sama. Ayo, ketika saudara diajak, ayo beribadah. Biarlah kita mau merespon ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita mau tunjukkan. Kita adalah orang-orang yang bertobat. Kita adalah orang-orang yang sepenanggungan. Kita adalah orang-orang yang bertekun. Dan biarlah ini boleh kita lakukan di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Terus dukung setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja kita, dan Tuhan akan melawat saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami. Dan sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami rindu biarlah hadirat-Mu turun
atas kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Memberkati roti dan anggur yang akan kami nikmati. Kiranya Tuhan berkat dan anugerah-Mu boleh memberkati ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman-Nya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, biarlah kita mau mengintrospeksi diri kita sendiri, kalau ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan lakukan satu restorasi pemulihan dalam hubungan keluarga saudara. Kita belajar untuk saling mengampuni supaya berkat Tuhan boleh turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa dan saling dakwaan jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita mau mengangkat roti setinggi-tingginya sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bersama-sama kita akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita setinggi-tingginya di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, Tuhan, sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah melayakkan kami untuk kami boleh mengambil bagian dari orang-orang yang diselamatkan, untuk bisa menikmati satu perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih kami saat ini berdoa buat setiap kami dan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesembuhan. Bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan Tuhan. Mereka yang susah Tuhan menghiburkan. Mereka yang dalam kebingungan Tuhan berikan satu jalan dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan dalam mengalami kondisi hati yang tidak baik, Tuhan berikan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita meminta berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan apa yang setia, segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu,
Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah beribadah pada hari ini. Kita akan dukung bersama-sama untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.